Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Fatayat NU di seluruh wilayah Jawa Timur? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah memasuki lagi bulan Ramadan. Nah, sahabat-sahabat sudah siap untuk mengikuti program Ramadan Glow Up bersama PW Fatayat NU Jawa Timur. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau kita akan, berbicara tentang bagaimana sih menjadi muslimah yang produktif di bulan Ramadan. Banyak dari kita, banyak dari sahabat-sahabat, Fatayat yang juga memerankan banyak sekali peran, baik itu di domestik, sosial, maupun yang lain. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber hebat kita. Assalamualaikum sahabat Nabila. Waalaikumsalam sahabat Ami. Sahabat Nabila ini adalah, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah PW Fatayat NU Jawa Timur. Dan sahabat Nabila ini juga merupakan dosen dari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, betul nggih? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sahabat-sahabat, untuk narasumber kita kali ini, sahabat Nabila ini adalah seorang aktivis yang juga memiliki peran strategis baik di ranah sosial maupun, di ranah, akademik gitu ya. Nah, rasanya kita akan sangat tepat sekali membicarakan tentang muslimah produktif, bagaimana caranya menjadi muslimah yang produktif di bulan Ramadan. Oke, alhamdulillah. Nah, Nih, sahabat Nabila, kita tahu bahwa banyak sekali sahabat-sahabat muslimah nih, perempuan-perempuan muslimah di luar sana yang, juga bekerja dan kuliah mungkin ya, yang usianya ya oke lah menjelang dewasa gitu ya. Nah, merasa bingung bagaimana sih ketika, harus memposisikan diri, membagi waktu antara ibadah yang dilipat gandakan pahalanya ini di bulan Ramadan, tapi juga balance dengan tanggung jawab yang ada di luar. siap. Seperti apa itu? Terima kasih sahabat Ami. Ini merupakan isu yang, sangat relevan ya dengan kita semua ya, termasuk kita sahabat Ami ya, dan tentu para perempuan-perempuan di luar sana. Karena apa? Karena berbicara tentang produktivitas dan juga berbicara tentang membagi waktu dan kegalauan yang diakibatkan oleh bagaimana balancing antar berbagai sektor, kita bergerak atau berkhidmat di dalamnya, itu sebenarnya tidak khusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun, baik yang masih kuliah single, itu saja sudah bingung antara kegiatan sosial, di rumah, dan juga kegiatan akademik. Apalagi ditambah dengan peran yang sudah berumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, dan lain sebagainya. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, dengan adanya ibadah-ibadah khusus, dengan adanya keberkahan luar biasa, dan dengan adanya, janji tentang pahala yang dilipat gandakan, semakin kadang-kadang adalah yang galau. Ini gimana ya? Kita pengennya maksimal nih bulan Ramadan, ibadahnya optimal, tapi juga kita punya banyak kewajiban lain. Nah, di sini menurut saya kata kuncinya kalimat sederhana, Oke, apa itu? multitasking, Multitasking, multi berkah. multi berkah. Nah, ketika kita percaya multitasking, multi berkah, maka niat dan komitmen serta keikhlasan kita akan semakin kuat dan tinggal bagaimana secara praksis itu kita mengatur, mengatur waktu, mengatur jadwal. Yang paling mudah adalah menggunakan priority based management Oke. atau manajemen berbasis prioritas. Begitu sahabat Ani. Oke, kita sering sekali mendengar istilah quality over quantity dalam beribadah. Itu Baik. seperti apa sih sahabat Nabila? Siap, luar biasa ini sahabat Ami nih ya. Tema-tema yang disampaikan, kalimat kata kuncinya semua memang relevan dengan kehidupan kekinian. Iya, betul. Berbicara tentang quality over quantity, ini sekali lagi saya perlu highlight ya, meskipun audien kita targetnya perempuan. Tapi sebenarnya ini juga merupakan salah satu kalimat sakti ya, kalimat sakti yang sering didengungkan di tengah kehidupan yang semakin hektik ini. Baik para laki-laki maupun para perempuan, sebagai kunci untuk balancing, kadang-kadang akhirnya karena waktu 24 jam tidak cukup, quality aja deh over quantity. Nah, saya pribadi dan kita tahulah ada banyak sumbernya juga yang, menunjukkan bahwa memang quality itu kita harus perhatikan sebagai prioritas di atas quantity. Iya. Tapi juga bukan berarti, saya mungkin ingin, meng-highlight yang kadang-kadang terlupakan di berbagai diskusi, bahwa quantity itu juga krusial. Misalnya istiqomah, Iya, sahabat oh, Ani. betul. Kita tahu bahwa Nabi, telah menegaskan bahwa amal yang paling afdol, paling utama itu adalah meskipun sedikit tapi istiqomah. Istiqomah. Nah itu jadi sekali lagi semua kembali kepada prioritas yang mana itu harus direnungkan masing-masing individu. Baik itu yang masih single maupun yang sudah berumah tangga. Cuman kalau yang sudah berumah tangga sebaiknya tidak memutuskan sendiri kita. Kami harus musyawarah dengan Iya, betul anak, sekali. suami begitu. Oke, baik. Nah ini, yang sudah berumah tangga, ada kan pasti working mom, ya kan? Ya. Atau muslimah yang punya,
tanggung jawab ganda baik di dalam maupun di luar rumah. Itu seperti apa sih saran dari sahabat Nabila supaya, tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan optimal gitu? Siap siap. Terima kasih. Ini juga ya, kita bicara tadi peran ganda. Betul. Working mom, bekerja, ibu juga sebagai, aktivis di bidang sosial misalnya kemasyarakatan. Nah, peran ganda ini kadang-kadang identik dengan namanya beban ganda. Nah ini tapi memang kalau bicara tentang perempuan itu memang unik. Karena kita memiliki fungsi reproduksi yang agak berbeda dengan laki-laki, Oke. sehingga mohon maaf, sampai sekarang kan yang bisa mengandung, melahirkan, menyusui kan perempuan. Baru perempuan. Ya, enggak, baru perempuan dan kayaknya sampai akhir akhir zaman perempuan. Iya, betul. Dengan apakah kemudian yang bisa mengasuh anak-anak dan juga misalnya mengajari, mendidik mereka atau juga hal-hal domestik lain seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya itu hanya perempuan. Hanya Nah, perempuan itu kan gitu. Itu pertanyaan yang sebaiknya kita telah secara kritis. Cuman saya hanya ingin juga tidak menafikan bahwa ketika memang di dalam satu konteks budaya kita, misal di sekitar kita masih ada, kita dalam rumah tangga atau masyarakat yang ya sudahlah biasanya soal dapur dan lain sebagainya itu perempuan, yes bismillah, untuk merubah itu kan kadang-kadang ada resistensi. Jadi ya sudah kita jalani karena bisa jadi ibadah-ibadah yang kelihatannya bukan dalam tanda kutip ritual, Iya. bukan sholat, bukan ngaji, ya memasak, menyiapkan buka. Kalau tidak ada yang memasak dan menyiapkan buka, kalau tidak ada yang membangunkan sahur dan memasak sahur, yang lainnya ibadahnya bagaimana? Iya, Nah betul justru sekali. bisa jadi itu adalah ibadah yang lebih krusial bagi perempuan terutama di masa-masa Ramadan dan pahalanya juga lebih optimal. Gitu. Oke. Jadi ibadah di bulan Ramadan itu bukan hanya terkait dengan ritual saja, Tentu melainkan saja. ada ibadah sosial, ada ibadah pengabdian kepada keluarga. Betul. Nah, itu juga merupakan ibadah yang bisa dijalankan oleh para sahabat muslimah yang, menjalankan ingin optimal beribadah di bulan Ramadan. Betul sekali. Oke, sahabat-sahabat, masih banyak lagi pertanyaan yang akan kita, lontarkan atau kita diskusikan, dalam podcast kali ini. Namun kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu. Aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatimu. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu. Aku bersyukur
atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Yakini hatiku. Kembali lagi di Ramadan Glow Up bersama PW Fatayat NU Jawa Timur. Oke, sahabat-sahabat, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya menjadi muslimah yang produktif di bulan Ramadan, bagaimana memposisikan diri terkait dengan ibadah yang optimal, dan juga ada ibadah-ibadah sosial, ada ibadah domestik juga yang bisa kita lakukan sebagai perempuan ya, sebagai sahabat muslimah. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita sebagai perempuan, sebagai muslimah menyeimbangkan antara ibadah sunnah nih. Sekarang kita masuk ke ibadah sunnah seperti tarawih, tahajud ya kan, yang juga dilipat gandakan pahalanya dengan kebutuhan istirahat yang cukup. Karena seringkali perempuan-perempuan ini, para muslimah ini mengeluhkan kurangnya self healing yang nantinya akan berpengaruh terhadap produktivitas lagi. Betul. Bagaimana menurut pandangan sahabat Nabila terkait ini? Siap, terima kasih, luar biasa ini ya, pembicaraannya benar-benar komprehensif ya. Jadi bagaimana tadi kita memahami bahwa ibadah itu tidak hanya ritual tapi juga sosial dan bahkan domestik yang sering dipinggirkan, sering diremehkan, padahal pada bulan Ramadan bisa menjadi penopang utama bagi ibadah seluruh keluarga. Nah, saat ini kita bicara tentang diri itu sendiri, diri kita sendiri ya, yang kadangkala akhirnya kewalahan, overwhelmed, terkuras, dan tadi disampaikan self healingnya jadi berkurang. Nah, ini bisa kita sebenarnya kembali kepada prinsipnya di dalam kita jamaah kita ya, ada tawazun, ada tawasud, ada adl, dan ada tasamuh. Nah, berbicara tentang adl, berbicara tentang tawazun, tawasud itu kan semua terkait dengan moderasi dan keadilan. Yang mana segala sesuatu itu berarti yang paling baik adalah yang paling moderat. Tidak berlebihan ekstrim A, tidak berlebihan ekstrim B. Termasuk di sini perempuan-perempuan, para sahabat, perempuan muslimah kita semua, itu harus bisa memposisikan diri adil bukan hanya kepada orang lain, berkhidmat bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Kebutuhan kita, baik itu waktu istirahat maupun waktu muhasabah. Karena salah satu ibadah yang juga mulia adalah refleksi atau muhasabah terhadap diri dan kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Planning salah satunya ya, perencanaan yang baik, dan juga sekali lagi tadi manajemen berbasis prioritas yang kalau kemudian kita sudah working mom, memiliki anak, memiliki suami, atau mungkin istilah sekarang adalah sandwich generation ya. Bisa jadi udah punya anak, suami, ada juga orang tua yang kita harus berbakti. Nah, salah satunya adalah dengan musyawarah. Kita sepakati tujuan kita kemana nih Ramadan ini. Berarti kira-kira yang prioritas yang mana nih? Nah, termasuk tasamuh, saling tenggang rasa antara komponen keluarga. Misalnya, tadi saya sempat bilang, sebenarnya kalau masak, mencuci piring dan sebagainya, meskipun di dalam budaya kita itu masih banyak yang harus seolah perempuan, itu kan sebenarnya kalau kita lihat cerita Nabi dan sahabat dulu tidak selalu harus perempuan. Nah, cuman ya untuk mendorong perubahan tidak usah sekarang dulu lah. Untuk misalnya kepada suami atau misalnya apalagi orang tua gitu, karena akan sulit. Tapi paling tidak kita bisa menawarkan, izin mengutipnya, al-jadid al-aslah itu kepada generasi berikutnya. Misalnya mengajak anak-anak laki-laki kita, ponakan, adik-adik laki-laki atau siapapun lah, atau mengajarkan kalau kita ada yang jadi guru kepada murid laki-laki kita bahwa membantu urusan rumah tangga itu juga sangat keren loh. Iya, kalau anak-anak kadang kalau diiming-imingi pahala masih kurang gimana gitu, sangat keren loh, kan memalukan loh, keren loh, modern loh. Nah, itu menurut saya juga bisa menjadi salah satu strategi sehingga kedepannya perempuan tidak kewalahan karena harus menanggung semua beban di bahunya. Begitu. Betul sekali. Jadi masih banyak ya di luar sana bahwa beranggapan bahwa kalau laki-laki itu dilayani dan perempuan melayani. Iya. Betul masih ya kan. Ya. Jadi memposisikan diri sebagai perempuan muslimah ini
kepingin juga sebenarnya produktif di bulan Ramadan, tapi terkungkung dengan stereotip itu gitu ya. Bagaimana nih menurut sahabat Nabila supaya perempuan-perempuan ini pada akhirnya tidak overwhelm tadi? Oke, siap. Menurut saya pertama salah satunya adalah tentu berbincang. Ketika kita komunikasi katanya is the key atau kunci begitu ya. Iya, Berbincang dengan suami, berbincang dengan mungkin dalam tradisi masyarakat Indonesia kan kadang tidak hanya keluarga inti gitu, tapi juga ada keluarga besar ya. Berbincang dengan seluruh komponen keluarga. Kita ada Ramadan. Ramadan itu sangat istimewa. Banyak sekali kesempatan-kesempatan ekstra luar biasa bagi ibadah dilipat gandakan. Dan juga kita tidak bisa pungkiri dengan keadaan puasa tentu energi bisa jadi pada saat puasa berbeda dengan energi saat tidak berpuasa. iya. Lalu mau kemana ini kita? Kalau sebelum Ramadan pembagian kerja biasanya begini nih, tugas ini, tugas itu. Nah kira-kira ke depan Ramadan ini baiknya seperti apa ya? Nah syukur-syukur kalau kemudian perubahan itu sudah bisa dimulai sejak saat ini sehingga perempuan tidak overwhelmed. Kalaupun na'udzubillah pada beberapa konteks atau pada beberapa kasus tidak bisa, saya titip pesan bahwa meskipun kelihatannya misalnya nih pada beberapa yang mungkin merasa terkungkung, saya harus masak, menyiapkan sahur, sampai tahajudnya adalah buru-buru, tarawihnya juga harus segera pulang, cuci piring habis buka tadi dan lain sebagainya. Insya Allah itu yang lebih barokah. Karena apa? Karena kan tanpa peran dari jenengan, dari kita yang kebetulan memang menjadi tumpuan utama untuk menyiapkan buka, sahur, menjaga supaya rumah tetap jalan ketika Ramadan, pahala-pahala mereka yang beribadah dengan bantuan kita insya Allah juga mengalir kepada kita. Oke, jadi yang perlu di-highlight adalah ibadah itu tidak hanya melulu tentang ritual. Sangat, Betul nih. sangat. Jadi dengan menyiapkan sahur, dengan menyiapkan berbuka itu juga ibadah loh sahabat-sahabat ya. Iya betul. Nah, jangan salah. Jadi kita bisa beribadah juga dari sisi itu juga, Betul. menyiapkan kebutuhan domestik dan lain-lain. Oke, kalau sahabat Nabila sendiri biasanya kalau Ramadan gitu ada menu-menu khusus nggak sih kalau misalkan untuk sahur, untuk berbuka seperti itu? Oke, ya menu-menu khusus. Ini sebenarnya juga tema yang menarik sahabat kami ya. Karena gini, kadang kita lupa esensi puasa. Esensi puasa itu kan kalau di Quran kan la'allakum tattaqun. Nah, kemudian takwa itu sendiri apa? Kemudian kita tahu dari berbagai hadis Nabi bahwa esensi puasa adalah juga supaya kita bisa belajar prihatin, supaya kita juga tahu rasanya lapar, rasanya dahaga, supaya memiliki kepekaan atau empati bagi mereka yang kebetulan mungkin kurang beruntung dibanding kita. Tapi yang terjadi, coba deh, menu-menu buka puasa, terutama buka nih, buka itu seolah adalah menu pelampiasan. Kalap. Menu kalap, menu pelampiasan yang pada saat di luar Ramadan nggak ada, di saat Ramadan harus ada. Dan itu terbukti loh, katanya pembelanjaan groceries ya, pembelanjaan groceries food dan lain sebagainya itu di saat Ramadan malah melejit. Oh, kita harus lengkap dengan dessert, buah dan es dan lain sebagainya. Sebelum saya menjelaskan tentang konteks saya sendiri, saya mencoba mengingatkan diri saya sendiri juga bahwa kadang-kadang kita lupa dengan esensi puasa itu sendiri. Tentu bukan berarti saya kemudian bilang bahwa tidak baik itu kemudian lebih-lebihan ekstra. Bolehlah kalau kita dalam rangka niat menghormati istimewanya bulan Ramadan. Tapi juga jangan kemudian akhirnya berlebihan dan membuat kita lupa pada mereka yang kurang beruntung. Itu satu. Yang nomor dua, tidak ada yang namanya berlebihan. Terutama konsumsi makanan itu sehat. Tidak ada. Oke. Puasa itu coba wa antasumu khairul lakum. Katanya kalau sakit gitu. Walaupun ada rukhsah tapi kan kita boleh mengukur. Iya. Ya. Sejauh mana kita sejauh mana kita mampu atau tidak. Tapi dinyatakan berpuasa lebih baik karena sumu tasihau. Nah, yang dimaksud sumu tasihau tentu bukan kemudian ada pelampiasan ketika buka. Nah, disitulah menurut saya sekali lagi kita harus memanfaatkan bulan puasa ini sebagai glow up. Tidak hanya batinan, tapi juga zahir Anda sehat. Nah, itu pesannya gitu. Kalau saya secara umum hampir sama nih, sejalan dengan sehari-hari ya. harus ada gitu. Kemudian karbohidrat yang sehat harus ada. Kebetulan suami saya suka buah, harus ada. Es juga ya kadang-kadang ada, tapi sebaiknya jangan terlalu manis tanpa bermaksud setiap hari juga ya. Setiap hari juga begitu. Sahur juga. Nah, ini kalau sahur sebaiknya justru jangan terlalu berat karena berat juga di pencernaan gitu. Kerja pencernaan kita semakin berat juga ya. Oke.
Karena kadang-kadang ada muslimah-muslimah atau sahabat-sahabat di luar sana yang menganggap bahwa kita tuh udah seharian penuh puasa, jadi kita self reward-nya di berbuka nih gitu kan. Kita beri penghargaan pada diri kita gitu. Nah ternyata kok setiap hari self reward-nya gitu ya. Nah itu ya, seperti apa? Once in a while boleh lah, sekali-kali boleh, sekali lagi kita mungkin tidak terlalu relevan, tapi saya suka mengutip Sayyidina Ali dalam hal ini, "Rawihu qulubakum," kan istirahatkan hatimu. Itu kadang-kadang kalau kita lagi self reward, saya yang ingat itulah anunya apa, justifikasinya. Tapi ketika kemudian berlebihan itu terus-menerus, akhirnya sekali lagi secara agama esensi puasa tidak tercapai, secara kesehatan yang sebenarnya oleh Allah sudah disiapkan supaya katanya para ahli medis ya, saya hanya mengutip karena saya sering belajar gitu nggih, itu detoksifikasi alat pencernaan kita tidak tercapai, dan akhirnya juga kewalahan kan ketika menunya ekstra akhirnya malah kewalahan. Nah, kembali tidak self healing lagi. Sekali-kali boleh, Sekali-kali boleh. Jadi sebaiknya kita sebagai sahabat-sahabat muslimah tidak larut dalam istilah-istilah itu ya. Kalau berlebihan menurut saya pernah dengar strawberry generation nggak? Strawberry generation, apalagi? Kalau dalam bahasa Jawanya maaf sekali agak mungkin saya nggak niat kasar gitu, katanya itu mental tempe. Artinya mohon maaf ketika terlalu berlebihan, ketika terlalu berlebihan kita memanjakan dikit-dikit self reward, dikit-dikit self healing. Kadang itu bagaikan mengobati luka dengan apa namanya? Maaf merek ya. Kayak pembalut luka itu. Oh, oke. Kita harus menggali lebih dalam. Sebenarnya kenapa sih kita overwhelmed? Kenapa kita merasa kewalahan? Kenapa kita merasa membutuhkan self reward dan self healing? Berarti kita tidak merasa konten. Konten itu tidak merasa cukup dengan diri kita dan keseharian kita. Seharusnya kita menggali lebih dalam. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, kesempatan muhasabah ya di bulan Ramadan. Kesempatan muhasabah di bulan Ramadan ya. Oke. Ini jadi kaitannya dengan produktivitas kita agak berlawanankah kalau misalkan dibilang tadi kita terlalu produktif sampai overwhelm, tapi kok ternyata harus tanya lagi dalam diri kita sejauh mana kita overwhelm, apakah ada sesuatu yang ada dalam diri kita sebagai muslimah? Apakah seperti itu, ini berlawanan atau enggak ya? Kalau menurut saya gini, kita sekali lagi bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Karena bulan penuh berkah tentu diri kita menjadi terpecut untuk memaksimalkan. Nah, ketika memaksimalkan kita akhirnya menjadi banyak harapan, banyak rencana, dan akhirnya banyak banyak tugas. Ketika kita komitmen bahwa itu akhirnya bismillah dalam rangka memuliakan Ramadan, dalam rangka memaksimalkan multi barokah, tentu tidak apa-apa. Tentu itu sangat dianjurkan, bukan hanya tidak apa, mohon maaf. Itu sangat dianjurkan. Tinggal kemudian caranya seperti apa, kita sekali lagi kembali seperti yang saya sampaikan, berbasis prioritas. Yang mana yang prioritas? Yang mana yang wajib? Jangan sampai kebalik. Kalau misalnya kemudian ternyata dia yang wajib menyiapkan buka dan sahur, dia justru lebih mulia di situ daripada misalnya dia menganggap harus tadarus berapa juz dalam sehari misalnya. Tapi kalau ternyata kemudian ada orang yang diberi kelebihan, satu keluarganya sudah kerjasama, maka memang dia bisa, jangan kemudian apasan, oh saya kan ibu rumah tangga, saya ternyata masih banyak waktu luang. Maka dia sebenarnya prioritasnya justru yang lainnya, bisa menambah ibadah sunnah lainnya gitu. Sehingga dengan begitu harapannya itu tidak overwhelm ketika kita bisa berbasis prioritas dan juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam kehidupan kita, baik rumah tangga, teman, tempat kerja, masyarakat dan sebagainya. Oke, terima kasih sahabat Nabila atas diskusi kita yang menarik hari ini. Sama-sama. Kasih. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang salah satunya adalah bagaimana kita merencanakan Ramadan kita itu, baik kita sebagai ibu ataukah kita sebagai belum berumah tangga, sebagai muslimah yang belum berumah tangga. Maka saya mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk membuat personal Ramadan planners ya. Itu ya. Jadi bagaimana sahabat merencanakan Ramadan di tahun ini? Nah, coba sahabat-sahabat bisa tuliskan dalam secari kertas atau sahabat-sahabat tuliskan di handphone sahabat-sahabat semuanya, dan sahabat-sahabat bisa posting di media sosial dengan tag Instagram atau media sosial PW Fatayat NU Jawa Timur. Nanti kita akan coba refleksikan bagaimana sahabat-sahabat merencanakan Ramadan untuk lebih produktif di tahun ini. Oke, sahabat-sahabat, untuk podcast kita kali ini cukup di sini dulu. Terima kasih sahabat Nabila atas kebersamaannya.
sahabat-sahabat tetap ikuti terus podcast Ramadan Glow Up bersama PW Fatayat NU Jawa Timur. Episode berikutnya yaitu tentang spiritualitas di era digital. Sangat menarik sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Nabila selaku narasumber kita di podcast kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Kita akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.